OMG! Terungkap, ternyata bukan hanya masalah ranjang yang membuat Ferry diduga menghajar Vena Melinda dalam 6 bulan terakhir pernikahan mereka. Ya, pengakuan secara belak-belakan Vena Melinda kemarin mengungkap pemicu lain dari prahara KDRT dalam rumah tangganya dengan Ferry Irawan. Selain karena masalah ranjang yaitu ketika Vena menolak untuk melakukan hubungan suami istri, pemicu lainnya adalah karena rasa cemburu yang tidak berdasar. Rasa cemburu tersebut muncul ketika Vena berkomunikasi dengan lawan jenis melalui telepon atau sosial media. Hal itu akan menjadi masalah dan memicu Ferry marah hingga diduga menghajar Vena saat mereka berdua berada di ranjang. Dan tabiat asli Ferry tersebut mulai terlihat di usia 6 bulan terakhir pernikahan mereka yang totalnya baru berjalan berusia 10 bulan. Lantas, benarkah Ferry mengungkung Vena untuk tidak boleh berkomunikasi, apalagi duduk berdekatan dengan lawan jenis? Dan semua hanya terjadi melalui Ferry selaku suami? Benarkah Vena maklum soal Ferry yang secara finansial memang berkekurangan? Tak kalah mengejutkan lagi adalah pengakuan Vena Melinda soal ketika dirinya memutuskan menikah dengan Ferry, di mana ia mau menerima kondisi Ferry apa adanya, termasuk dalam hal finansial dan ekonomi. Bahkan, Vena mengaku siap mengcover urusan ekonomi rumah tangga mereka karena ia tahu kondisi Ferry sejak awal mereka menikah. Yang dibutuhkan Vena dari Ferry hanyalah disayang dan dimanja. Tapi kenyataan yang didapat Vena justru sebaliknya. Vena justru disakiti. Soal endorsement Ferry yang dituding pihak Ferry dan keluarga semuanya masuk ke rekening Vena pun dijawabnya dengan belak-belakan. Benarkah 3 bulan terakhir pernikahan, Vena justru mengcover urusan ekonomi rumah tangga? Sedih hidup di tahanan Polda Jawa Timur akibat dugaan kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Benarkah Ferry Irawan merasa stres dan depresi? Seperti apa Ferry Irawan dan Vena menanggapi aksi ibunda Ferry yang menyambangi rumah Vena Melinda 2 minggu pasca kasus KDRT terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belak-belakan, Vena Melinda mengungkap pemicu lain dari prahara KDRT dalam rumah tangganya dengan Ferry Irawan. Selain karena masalah ranjang yaitu ketika Vena menolak untuk melakukan hubungan suami istri, pemicu lainnya adalah karena rasa cemburu yang tidak berdasar. Rasa cemburu tersebut muncul ketika Vena berkomunikasi dengan lawan jenis melalui telepon atau sosial media. Hal itu akan menjadi masalah dan memicu Ferry diduga menghajar dirinya saat berada di ranjang. Dan tabiat asli Ferry tersebut mulai terlihat di usia 6 bulan terakhir pernikahan mereka yang totalnya baru berjalan selama 10 bulan. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, terus, ketiga dan ke rumah kan saya sudah ceritakan di rumah semua. Di rumah ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu. Misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar.
Ferry selalu menyampaikan tidak pernah melakukan sebagaimana yang diduga. Makanya sekali lagi kita akan buktikan itu di pengadilan. Ranahnya adalah di proses pembuktian nanti di persidangan. Fakta yang ada dari Pak Ferry dan fakta yang ada di Bu V itu akan diuji di persidangan. Alat buktinya juga akan diuji. Nanti hakim akan mengambil kesimpulan benar nggak sih Pak Ferry ini melakukan sebagaimana dugaan. Kalau tidak terbukti maka Pak Ferry harus dibebaskan. Tetapi kalaupun terbukti, katakanlah perbuatannya sedikit, maka hukumannya juga harus timpal. Jangan perbuatannya sedikit, dihukumnya terlalu tinggi. Biarkanlah seseorang dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Begitu aja. Lebih lanjut, Vena mengungkap bahwa kecemburuan Ferry yang berlebihan mendorong Ferry membuat peraturan bahwa urusan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua DPD di daerah pemilihan Vena Melinda di Jawa Timur semua melalui Ferry Irawan. Bahkan saat membuat vlog dengan lawan jenis, Vena tidak boleh terlalu dekat. Bahkan Vena juga tidak diperbolehkan menelpon langsung dengan lawan jenis. Semua urusan dengan lawan jenis dihandle Ferry Irawan. Lantaran semua itu dijalani tidak sesuai keinginan Ferry, maka prahara pun terjadi di antara mereka. Hingga kebahagiaan pun sirna dari kalbu Vena Melinda selama beberapa bulan terakhir. Dan puncaknya, prahara KDRT di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur, tanggal 8 Januari 2023, yang berujung pada laporan polisi dan ditahannya Ferry Irawan. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8. Itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa bertemu dengan orang ganteng kayak gua gitu. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Vena, ya. Wah, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Hidup dalam suasana tegang akibat rasa cemburu Ferry yang berlebihan dan melahirkan ketidakbahagiaan bagi Vena Melinda. Di sisi lain, Vena justru sejak awal menikah tidak menuntut dari Ferry soal finansial untuk menghidupi keluarga. Dalam urusan finansial, Vena mengaku justru dirinya siap mengcover karena hal itu sudah menjadi komitmennya sejak awal menikah dengan Ferry Irawan. Di tengah kondisi tersebut, Ferry sebagai suami justru terkesan tega menyakiti cinta Vena yang begitu dalam kepadanya dengan segala maklum yang begitu luas telah ia tunjukkan kepada suami tercintanya. Dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan,
Dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib. Mengejutkan terungkap bahwa bukan hanya soal masalah ranjang, Vena diduga dihajar Ferry Irawan. Lantas apa imbalan yang didapat Vena dari ketulusan cintanya kepada Ferry yang menerimanya apa adanya? Pemirsa Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengejutkan pengakuan Vena Melinda bahwa ternyata bukan hanya masalah ranjang yang membuat dirinya dihajar Ferry Irawan. Tak kalah mengejutkan lagi adalah pengakuan Vena Melinda soal ketika dirinya memutuskan menikah dengan Ferry. Ia mau menerima kondisi Ferry apa adanya, termasuk dalam hal finansial dan ekonomi. Soal endorsement Ferry yang dituding masuk ke rekening Vena pun dijawabnya dengan blak-blakan bahwa betul hasil endorsement masuk ke dalam rekeningnya, namun endorsement tidak setiap bulan ada. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalahin itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Soal ekonomi rumah tangga, Vena melalui kuasa hukumnya Hotman Paris membongkar bahwa tidak ada harta bawaan dari pihak Ferry Irawan. Jadi tidak ada harta gonogini yang akan menjadi masalah dalam perceraian mereka yang kini tengah diproses pihak Vena. Bahkan saat 3 bulan terakhir pernikahan mereka, di mana kondisinya tidak ada endorsement, maka Vena Melinda lah yang menanggung biaya kehidupan rumah tangga. Tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gonogini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena. Dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Kecewanya Vena Melinda yang menancap begitu dalam di relung kalbunya, di mana dirinya sudah mencintai Ferry Irawan apa adanya dengan segala kekurangannya, malah ia mendapat imbalan pahit dan sakit akibat KDRT. Lantas benarkah Ferry stres hidup di tahanan akibat kasus KDRT? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dalamnya rasa kecewa yang menancap kalbu Vena Melinda lantaran sudah mencintai Ferry Irawan apa adanya dengan segala kekurangannya, malah berujung mendapat aksi KDRT. Kini Ferry pun memetik akibatnya. Hidup dalam tahanan Polda Jawa Timur akibat prahara rumah tangga, Ferry Irawan seperti diakui kuasa hukumnya merasa stres dan depresi. Bahkan dalam menghadapi masalah ini, Ferry juga merasa terpukul dan bahkan sampai menangis atas berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Namun, Ferry tetap siap untuk menjalani proses hukum hingga pengadilan sekalipun.
Sementara ayah Vena Melinda mengaku sebagai keluarga sudah memaafkan Ferry. Namun secara hukum prosesnya biarlah berjalan terus hingga Vena Melinda mendapatkan keadilan. Sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tetapi sekali lagi karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya, tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Ya tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu loh. Nah Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Aksi Ibunda Ferry Irawan bertandang ke rumah Vena Melinda yang dinilai sebagai pencitraan oleh pihak Vena, diungkap pihak Ferry sebagai atas inisiatif pribadi sang ibu. Menurut pihak Ferry, hal itu yang diinginkan Ibunda Ferry selama ini, tetapi lantaran menderita sakit baru terlaksana. Namun soal Vena Melinda menerimanya atau menutup pintu adalah hak dari pihak Vena Melinda. Itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya. Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Yang harus dilakukan itu bukan ke kepolisian lebih utama. Kalau menurut saya bagaimana caranya mediasi dengan pelapornya agar dicabut sebenarnya LP-nya. Karena kalau penangguhan penahanan nuklir spesialis agak berat untuk dikabulkan. Cara yang paling mudah ya memang harus bertemu sama pelapor. Agar apa? Agar mencabut. Mungkin dengan bagaimana caranya lah antar keluarga besar bertemu gitu. Minta tolong lah, mohon maaf, ada permohonan maaf gitu. Jadi jangan lakukan upaya penangguhan penahanan karena agak sulit. Lebih baik melakukan mediasi dengan pelapor agar laporan polisinya dicabut. Menutup itu adalah hak sebenarnya, hak dari seorang pelapor. Kenapa dia membuat laporan? Berarti kan merasa dirugikan dari tindakan terlapor. Dan faktanya si terlapor menjadi tersangka dan ditahan. Kalau memang proses mediasi tidak bisa, artinya ruang itu ditutup, kemudian penangguhan penahanan ditutup, otomatis hadapi saja di sebuah tempat yang namanya persidangan. Nanti disampaikan apakah betul terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena orang yang sudah jadi tersangka belum tentu dinyatakan bersalah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.